Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas soal sosiokultural P3K dengan pilihan jawaban sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju sesuai dengan FR yang dibagikan oleh teman kita yang telah ujian tahap pertama. Jadi pembahasan soal ini bertujuan untuk mendapatkan poin maksimal pada kompetensi sosiokultural. Jadi walaupun sebagian besar dari Bapak Ibu biasanya mencapai nilai ambang batas pada kompetensi manajerial dan sosiokultural, namun yang kita targetkan sekarang itu adalah poin maksimal untuk mendapatkan nilai maksimal juga pada saat perankingan. Jadi ini untuk semua bidang. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi kompetensi sosiokultural yaitu membahas tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang terkait dengan satu, kepekaan terhadap perbedaan, yang kedua, kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga, kepekaan terhadap konflik, yang keempat, pengendalian diri, yang kelima, empati. Jadi kunci untuk menjawabnya yaitu jika pernyataan yang disajikan itu positif, maka jawabannya itu adalah sangat setuju untuk poin 5-nya. Kemudian jika pernyataannya negatif, maka yang kita pilih itu adalah sangat tidak setuju untuk mendapatkan poin tertinggi yaitu poin 5. Mari kita lihat beberapa contoh soalnya. Yang pertama, Anda akan menolak pekerjaan yang diberikan atasan ketika hari libur dan melempar pekerjaan kepada teman yang lain, karena selama sepekan Anda sudah bekerja keras. Pilihannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Jadi di sini Anda akan menolak. Ini berupa pernyataan negatif. Jadi jawabannya ini adalah sangat tidak setuju. Mengapa? Karena sebagai ASN harus siap menerima perintah dari atasan, baik di hari kerja maupun di hari libur. Soal kedua, Anda akan dihargai saat menghargai orang lain. Pilihannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Jadi ini jawabannya itu adalah sangat setuju. Jadi kita hargai dulu orang lain, maka kita juga akan dihargai. Ini berkaitan dengan kemampuan berhubungan sosial. Soal ketiga, Anda berbohong demi kebaikan Anda sendiri. Pilihannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Jadi ini jawabannya yang paling tepat yaitu sangat tidak setuju. Karena dari pernyataannya saja sudah negatif yaitu berbohong. Walaupun itu demi kebaikan. Jadi ini berkaitan dengan kemampuan berhubungan sosial. Kemudian dalam situasi perdebatan karena perbedaan pendapat, biasanya Anda diam dan menahan diri sampai proses perdebatan selesai. Pilihannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Jadi di sana ada pernyataan yang bertanda merah yaitu diam dan menahan diri. Ini adalah pernyataan positif, jadi jawabannya adalah sangat setuju. Ini adalah kaitannya dengan kepekaan terhadap konflik. Kemudian selanjutnya, Anda merasa terganggu dengan adanya tempat penitipan anak di sekitar tempat tinggal Anda. Pilihannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Jadi ini pilihannya adalah pilihan yang memiliki poin tertinggi itu adalah sangat tidak setuju. Ini kaitannya dengan empati. Selanjutnya saya akan menolong seseorang bila orang itu menolong saya. Pilihannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi saya akan menolong seseorang yaitu merupakan pernyataan positif, namun karena ada yang mengiringinya yaitu bila orang itu menolong saya, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah sangat tidak setuju.
Kita harus menolong siapapun, walaupun tidak ditolong oleh orang tersebut. Itu jawaban yang paling tepat. Selanjutnya, Anda tidak bisa bersikap tenang jika menghadapi pertentangan akibat perbedaan suku. Pilihannya A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju. Selanjutnya, saya selalu bersikap menahan emosi ketika ada yang menolak pendapat saya dalam rapat kantor. Pilihannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi kalau bisa menahan emosi, ini adalah pernyataan positif, berarti sangat setuju. Tetap tenang saat ada konflik atau kepekaan terhadap konflik. Jika ada konflik, saya tetap menjaga emosi saya. Ini adalah bentuk lain dari soal yang tadi. Pilihannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Jadi jawabannya adalah sangat setuju. Karena di sana ada pernyataan positif, tetap menjaga emosi. Selanjutnya, Anda menikah dengan orang yang latar belakang budayanya berbeda sehingga Anda membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi. Pilihannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Jadi jawabannya ini adalah sangat tidak setuju. Ini berkaitan dengan kepekaan terhadap budaya. Kita harus cepat beradaptasi dengan budaya orang lain, apalagi dengan istri sendiri. Selanjutnya, saya bisa bekerja dalam keadaan tidak nyaman. Pilihannya A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Jadi jawabannya adalah sangat setuju. Jadi sebagai ASN harus bisa bekerja dalam keadaan kondisi apapun. Selanjutnya, saya bersabar jika teman saya di tempat kerja suka sombong dan memamerkan barang elektronik mewah miliknya. Pilihan jawabannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Jadi jawabannya ini adalah pasti sangat setuju. Kaitannya dengan kepekaan terhadap konflik. Karena ada pernyataan yang positif yaitu saya bersabar. Lanjut. Anda akan memprioritaskan orang tua terlebih dahulu daripada orang sakit dalam antrian. Pilihannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Jadi ini perlu ditelaah lebih dalam lagi antara orang tua dengan orang yang sakit dalam antrian itu yang harus kita dahulukan adalah orang yang sakit. Karena itu yang lebih urgen atau lebih penting. Jadi utamakan dulu orang yang sakit karena ini keadaannya adalah darurat. Selanjutnya, saya bisa mengendalikan diri, tidak ikut campur ketika ada teman sekantor yang berselisih paham tentang perbedaan. Jawabannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Di sini saya ragu antara sangat setuju dengan sangat tidak setuju. Keduanya memiliki alasan masing-masing. Di sini saya akan pilih sangat setuju karena kaitannya yaitu kepekaan terhadap konflik, artinya bersifat tenang dan mengendalikan diri. Namun ada juga yang menganalisis kalau ini jawabannya adalah sangat tidak setuju. Artinya kita tidak boleh berdiam diri pada saat ada orang yang berselisih. Artinya kita harus menjadi penengah untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Bapak Ibu bisa menganalisis sendiri mana kira-kira yang paling tepat, sangat setujukah atau sangat tidak setuju. Selanjutnya, Anda akan menunda cuti liburan Anda ketika mengetahui kantor kekurangan pegawai karena rekan kantor yang beragama Nasrani juga mengajukan cuti untuk merayakan Natal. Pilihannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi ini jawabannya adalah sangat setuju. Jadi kita mengalah dengan teman kita yang beragama Nasrani karena mereka akan merayakan hari raya mereka. Jadi karena pegawai kurang di kantor, maka kita yang akan masuk dan menunda cuti liburan kita. Ini adalah kepekaan terhadap budaya. Selanjutnya saya percaya bahwa saya bisa melakukan suatu pekerjaan yang cukup berat walaupun saya kerjakan sendiri. Pilihannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi ini jawabannya adalah sangat setuju.
bahwa seorang ASN harus mampu bekerja maksimal baik sendiri maupun bersama atau berkelompok. Selanjutnya, terjadi perselisihan dan bersitegang antara rekan kerja karena perbedaan pendapat. Anda dapat bekerja dalam keadaan tidak nyaman. Pilihannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi jawabannya ini adalah sangat setuju. Jadi apapun keadaannya, seorang ASN harus mampu bekerja maksimal. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika channel ini bermanfaat. Dan doa saya tetap sama, semoga Bapak Ibu lulus ujian tahap kedua semuanya dan menjadi ASN tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Bagi Bapak Ibu yang masih ingat dengan soal-soal pada tahap pertama kemarin, baik itu soal sosiokultural, manajerial, kemudian wawancara, ataupun soal teknis, bisa ditulis di kolom komentar ya, biar kita bahas bersama di channel ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.